Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Komandan Pak Nurholis yang sampai saat ini masih memimpin kita semua untuk kelancaran taklim kita. Mudah-mudahan beliau Pak Nurholis dipanjangkan umurnya fi taatillah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah taklim An-Nur ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini taklim kita hampir ditutup ya. Taklim kita minggu depan atau minggunya lagi, 2 minggu lagi insyaallah kita akan ada penutupan taklim untuk sementara, untuk supaya kita lebih fokus menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Dan saya mau istiqomah di rumah, dan antum semua mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah puasa dengan didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya sampaikan, selama saya membaca kitab di sini sama antum semua, apabila ada kata-kata atau keterangan penjelasan yang kurang berkenan di hati para hadirin, ya mohon dimaafkan ya, seluas-luasnya minta maaf, yang sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia sempurna ya. Ya, saya juga masih sering belajar dengan guru saya sendiri, abah saya, tetap belajar karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi sekali lagi saya sampaikan, sebelum saya sampaikan perlu saya baca salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan kita dari zaman kita nggak tahu sampai tahu, dari zaman kegelapan sampai terang benderang. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan karomahnya, dengan mukjizatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, ilmu ini, ilmu tauhid ini khususnya sampai kepada kita ya. Jadi alhamdulillah sampai pada kita, dan kebetulan kita bisa mendengarkan, bisa mencermati, bisa cara berpikir dengan berpikir yang benar. Cara pemikirannya mengikuti metode pemikiran salafun as-soleh, yaitu dengan mengenal hukum akli, wajib, mustahil, jaiz. Begitulah dari saya kira-kira. Mohon maaf kita sekali lagi karena ini mau datangnya bulan suci Ramadan ya. Mohon dimaafkan ya, kira-kira ya ada kesalahan, dan antum semua juga saya maafkan kalau ada kesalahan semuanya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya, kita baca doa untuk awal taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal indifa'a wal ifadata wal istifadata
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ونخص خصوصا إلى روح المؤلف هذا الشيخ إبراهيم محمد البيجوري رحمه الله تعالى ثم إلى روح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمهم الله وإلى روح صاحب الولاية الحبيب حسين بن أبو بكر الإدروس شهد الله يا إدروسي شهد الله محيي النفوس بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمة واسعة. Pada malam hari ini kita membaca kitab As-Sanusiyah sampai penjelasan mustahil, sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa kadha yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu. Dan begitu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-'ajzu. Ya, sifat lemah, ya, lemah itu tidak mampu. Wajib kuasa Allah, muhal tidak kuasa, mustahil. Mustahil itu artinya tidak ditemu oleh akal, ya, akan adanya, ya, akan yang ditemu hanya tiadanya, ini namanya mustahil. Mustahil bagi Allah Ta'ala tidak mampu, tidak kuasa. Wajib bagi Allah Ta'ala kudrat iradat. Mustahil bagi Allah Ta'ala al-'ajzu am mumkinim ma, dari semua perkara mungkin wujudnya alam. Jadi tidak menjadikan alam, ya, alam semesta ini dalam kekuasaan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta dan seisinya ini semua dalam kekuasaannya dan dalam kehendaknya. Mustahil alam semesta ini tidak dalam kehendaknya dan tidak dalam kekuasaannya, ya. Semua dalam kekuasaannya. Al-'ajzu am mumkinim ma wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dari alam disertai dengan terpaksa. Jadi tidak ada keterpaksaan bagi Allah Ta'ala menjadikan alam. Artinya apa? Semua dalam kehendaknya. Jadi menjadikan apapun yang ada di alam ini semua dijadikan dalam kehendaknya. Ya, tidak ada kejadian yang tidak disengaja gitu lalu jadi sendiri atau terpaksa. Nah, ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi perlu kita pikirkan, tidak ada sesuatu kejadian, entah itu kejadian baik yang menimpa pada kita atau buruk yang menimpa pada kita,
Lalu kejadian itu dengan sendirinya itu tidak ada. Paham ya? Semua dalam kekuasaannya dan dalam kehendaknya. Baik atau buruk pada kita. Khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwa kejadian baik maupun kejadian buruk ini semua ciptaan Allah, makhluk, semua makhluknya Allah Ta'ala. Jadi dijadikan baik dan dijadikan buruk. Jadi kita sadar dijadikan baik, sadar, oh iya lagi baik, alhamdulillah. Buruk, ya sadar kita berasa. Hati kita mengakui, oh saya ini buruk ini, saya nggak beres ini, gitu ya. Baik, buruk kita yang tahu. Ya, nanti kita yang kerasa lah, merasa. Makanya kita belajar, ya, makanya kita belajar supaya ada peningkatan untuk lebih baik. Jadi tidak perlu menyesali secara berlebihan lah intinya. Walaupun yang sudah pernah kita alami sangat dan sangat buruk, ya, tidak perlu menyesali dengan secara berlebihan. Ya, menyesali secara wajar lah untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya. Artinya kalau tidak wajar sehingga menjadikan putus asa, tidak ada harapan. Lah ini yang repot. Wah, saya kalau ada orang memvonis dirinya saya nggak bakalan baik, itu nggak boleh begitu, dilarang oleh hukum syar'i. Tidak boleh kita putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pada aslinya, pada hakikatnya ini semua yang terjadi sudah dijadikan semua memang begitu jalannya. Kita masing-masing punya basic masing-masing, punya latar belakang masing-masing, memang begitu sudah. Yang tidak kita kehendaki, yang kita tidak mau, ternyata sudah terjadi, ya. Itu tinggal kita dangdanin lah, tinggal kita betulin. Kalau kita punya barang rusak, kita punya suatu diri kita ada kerusakan, ya tinggal bagaimana sampean. Ya, tinggal mau memperbaiki atau tidak, gitu saja masalahnya. Anda yang mempunyai jati diri sendiri, ya, lalu bagaimana, gitu kan? Yang jelas kalau membiarkan perkara keburukan, kehancuran, ya nggak ada harapan untuk memetik satu kebaikan kelak nanti di yaumil akhir. Ini salah satu upaya untuk kita ikut memetik satu kebaikan, ya, kelak nanti di yaumil akhir. Caranya diawali dengan belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mempelajari ilmu tauhid. Kita ulang kembali dengan cara dari kita ketahui dari yang menciptakan sebenarnya apa, ada rahasia apa, ya, ada apa, itu ada apa di balik itu. Semua yang jelas, semua perkara yang dijadikan ini membawa hikmah semua. Jadi tidak perlu menyesali dengan secara berlebihan, yang sehingga bukan malah jadi tambah baik, tambah perubahan untuk lebih positif, malah jadi tambah negatif. Nah, ini kita tetap yang rugi adalah kita sendiri. Jadi tidak berarti lah. Kata sesalan itu nggak usah nunggu nanti, sekarang saja Anda menyesal nggak ada artinya, gitu loh. Menyesal sehingga berhenti segala-galanya, berhenti bekerja, berhenti itu nggak berarti itu. Yang penyesalan yang berarti adalah untuk siap perubahan, merubah begitu. Nah, ini dipaham dari makna mustahil bagi Allah Ta'ala al-ajzu, dan mustahil bagi Allah Ta'ala al-karohah, terpaksa. Paham ya? Jadi artinya kita dijadikan yang lebih baik oleh yang menjadikan oleh Allah Ta'ala, ya bisa, bukan gak bisa gitu. Paham gak? Misalnya menurut pandangan kita itu buruk, ya,
wah udah nggak bakal. Tapi kalau Allah Ta'ala jadikan, ya jadi gitu. Nah, sebaliknya dari buruk ke baik, dari baik ke buruk, dari ada ke nggak ada, dari tidak ada menjadi ada. Itu loh hikmah daripada orang ahli nazar, ahli berpikir, ya. Ada teori cara untuk kita berubah lebih baik dengan apa? Mengenal sifat mustahil yang bagi Allah Ta'ala. Mustahil bagi Allah Ta'ala, kita ulangi, mustahil bagi Allah Ta'ala al-ajzu, ya, ajzun. Al-ajzu itu apa artinya? Lemah, tidak mampu. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala terpaksa, ya, terpaksa. Wa ijadu syai'in minal alam ma'a karohatihi liwujudihi. Artinya karoha artinya terpaksa, memujudkan alam yang di luar kehendak. Nah ini gak ada sesuatu dari alam wujud kok di luar kehendaknya Allah Ta'ala, gak ada, ya. Ini semua dalam kehendaknya semua. Kan ada orang mengatakan begitu ya, ini di luar kehendak Tuhan. Enggak, semua dalam kehendaknya. Itu orang enggak tahu itu, ya, orang enggak paham, namanya enggak paham Tuhan. Masa ada wujud sesuatu di luar kehendaknya? Semua dalam kehendaknya. Kalau manusia ya banyak begitu, enggak sengaja gitu banyak, ya. Kita tetap banyak malah akeh lah istilah. Dah di luar kehendak. Oh, enggak diduga, enggak sengaja itu. Bagi Allah Ta'ala mustahil loh ada kejadian kok di luar kehendak. Contohkan saja apa saja yang antum pernah dengar kok ada kata di luar kehendak Tuhan. Semua dalam kehendaknya Allah Subhanahu. Mustahil ada kejadian dari alam di luar kehendak. Artinya tidak dengan dikehendaki. Au ma'azzuhul, atau kejadian yang disertai dengan ketidaktahuan. Allah Ta'ala nggak tahu, salah menjadikan gitu. Ya mustahil Allah Ta'ala menjadikan kok salah. Nyasar gitu. Tadinya mau jadiin binatang terus jadi orang gitu. Enggak. Ini semua dikehendaki. Ada yang dijadiin binatang, ada yang jadiin orang. Ada binatang kayak orang, ada orang kayak binatang. Itu semua dalam kehendaknya Allah Ta'ala. Sifatnya binatang bisa kayak orang, juga sebaliknya ada orang sifatnya kayak binatang gitu loh, ya kan. yang marah dengan aturan, marah nggak mau diatur sama sekali gitu. Yang benci dengan itu ada. Qala al-muallifu rahimallahu taala. Jadi secara globalnya kesimpulannya begitu, nggak ada sesuatu jadi sendiri. Itu saja diingat itu. Tidak ada sesuatu terjadi sendiri. Sampai alam fikirnya kita, sampai cara berpikirnya ini semua digerakkan, nggak ada dengan kekuatan berpikir sendiri, nggak. Ya, saya mikir sendiri itu kan bahasa umum, bahasa adat. Aslinya dijadikan bisa memikir. Aslinya dijadikan. Jadi mikir sendiri itu bahasa majas gitu ya. Saya mikir sendiri, saya nyari sendiri, saya sendiri. Itu kalimat-kalimat pinjaman. Paham ya? Bahasa-bahasa majas, bukan bahasa yang sebenarnya. Bahasa yang sebenarnya dijadikan bisa mikir, dijadikan gitu loh. Otak kita, pemikir akal kita untuk bisa berkembang gitu loh. Ya. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia adalah akal sehat. Akal ini anugerah lah yang luar biasa. Jadi prosesor yang paling utama untuk memproses seluruh anggota. Ya, jadi sehingga pandangan mata kita jadi rapi,
pendengaran juga jadi rapi untuk yang mestinya didengerin, yang mestinya nggak perlu didengar, yang mestinya kudu dilihat, yang mestinya nggak boleh dilihat, yang mestinya dimakan, yang mestinya nggak boleh dimakan. Nah, ini dari proses yang paling utama adalah akal. Jadi kalau tidak pakai akal, terlepas dari itu ya bebas nama itu loh. Artinya semau-maunya lah, bahasanya begitu. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala. Jadi mustahil Allah Ta'ala jadikan dengan secara tidak ketahuan, tidak disengaja. Ini mustahil. Ma'adzuhul. Awil ghaflati, atau dengan cara lupa menjadikan lupa. Zuhur itu ada zuhul, ada ghaflah. Zuhul ya. Ini contohnya yang pada kita ya, yang zuhul. Saya ingin kayak orang memetik buah ya, buah kelapa atau buah mangga ya, pengennya memetik yang udah tua, udah matang. Kita serogrok, kita ambil yang matang, ternyata yang muda jatuh gitu loh. Itu paham nggak? Ini namanya pekerjaan yang tidak disengaja gitu. Yang kita cari, yang kita ambil yang sudah matang mestinya. Kita petik yang matang, yang muda jatuh gitu loh. Yang belum waktunya dipetik tapi jatuh. Ini namanya apa? Zuhul, istilahnya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Kita mau ngambil itu, kenanya ini gitu loh. Paham nggak? Menembak itu, kenanya ini, kenanya yang lain gitu. Itu namanya apa? Bagi Allah Ta'ala mustahil kayak begitu. Menjadikan tadinya menjadiin kesasar jadi ini, enggak ada kesasar, enggak ada. Tapi ya, paham ya? Zuhul itu kalau bahasanya gleg-gleg ya, enggak disengaja gitu loh. Lawan kata dari enggak disengaja. Ngambil buah yang matang, ternyata yang muda jatuh gitu. Sampai enggak, itu mah masih kecut, enggak usah diambil, kita ambil kan gitu ya. Karena memang nggak dikehendaki itu, pengennya yang matang. Contoh banyak, yang lain banyak. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi, atau sebaliknya pengennya yang muda tapi yang tua jatuh gitu misalnya, dibolak-balik sama. Ya, seperti itu bagi Allah mustahil. Menjadikan hambanya dengan begitu zuhul mustahil. Awil ghaflati, atau lupa hampir sama dengan zuhul. Mustahil bagi Allah Ta'ala lupa menjadikan au bita'lil, atau menjadikan sesuatu dengan cara berkaitan, atau menjadikan dengan cara gandeng, bahasa Jawanya gandeng. Kayak main biliar, kelambol, nujunya itu mau tapi nyodoknya ini, kenanya itu gitu loh, namanya kayak kerambol gitu. Taklil namanya, gandeng begitu. Ini mustahil bagi Allah Ta'ala taklil. Mau menyembuhkan orang lewat obat gitu loh, paham nggak? Jadi Allah Ta'ala menyembuhkan orang nggak secara langsung gitu, lewatnya itu namanya taklil, namanya gandeng. Mustahil kayak begitu tuh mustahil. Apalagi contoh antum kalau nazar bisa contoh yang lain, yang taklil, yang gandeng seperti itu. Kayak kita ngerakin baju nih, pengennya kalau tangannya gerak, nih bajunya gerak ya. Jadi pengennya sih menggerakin baju, ngerakin tangan, tapi bajunya ikut ini namanya pergerakan yang gandeng, paham nggak? Jadi hampir nggak bisa mau supaya baju ini diem, tangannya saja yang gerak, hampir nggak bisa kalau gerakannya gitu loh. Ini namanya taklil atau gandeng, pekerjaan yang istilahnya pakai gandeng lah. Seperti itu taklil, seperti itu bagi Allah mustahil. Gitu ya. Au bitob'i, atau dengan cara tabiat, karakter, watak, tabiat.
Ya mustahil bagaimana. Mau menjadikan orang kenyang lewat makan, ini mustahil. Jadi nggak butuh. Jadi ini untuk menegaskan bahwa tidak ada taksir, tidak ada yang bisa menjadikan selain Gusti untuk memastikan itu. Ya, supaya tahu bahwa pasti barang baru, pasti barang yang dijadikan keadaannya lemah atau apes, ya. Jadi apes semua, mau apa obat, mau penyakitnya, ini apes semua, lemah semua. Tidak ada saling menjadikan, nular, nempel, tidak ada. Paham ya? Jadi bahasa nular, bahasa nempel, ini bahasa-bahasa adat, bahasa umum, bahasa gaul, bahasa toleransi, kemanusiaan. Ini toleransi saja. Kayak orang pakai masker, ikan toleransi saja aslinya kan. Jadi bukan berarti ini bisa mencegah. Mustahil ada masker bisa mencegah. Ya, bisa mencegah penyakit, ya mustahil, cara hukum akli mustahil. Barang apa sih, kan gitu ya. Ya ini yang bisa memahami hal-hal ini ya orang yang paham hukum akli. Tanpa memahami hukum akli nggak bisa. Jadi disinilah perbedaan ahlu sunnah wal jamaah dengan yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan ahlu sunnah menghukumi sesuatu itu tidak bijak, tidak tidak pas gitu loh. Jadi ada kejadian secara adat, secara umumnya terjadi, ada kejadian yang tidak pada umumnya terjadi, gitu loh. Bukti, salah satu bukti kejadian yang orang bilang ini fenomena alam misalnya ya, fenomena menurut sampean apa yang namanya fenomena? Kejadian-kejadian apa aneh, terus kejadian lalu jadi sendiri gitu. Enggak ada sesuatu dari makhluk jadi sendiri. Dijadikan semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ceritanya lagi bahas mustahil bagi Allah taala al-ajzu. Dan mustahil bagi Allah taala al-karahatu, yaitu kejadian dengan cara terpaksa, karohah. Kejadian kok terpaksa dijadikan, nggak ada. Artinya terpaksa di luar kehendak, gitulah. Itu artinya terpaksa. Ya, ora sekarpe, tidak sekarpe dewek. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Ini kitabnya kabur jadi 24, 25, 26, 29, 26. Kabur sedikit aja udah langsung goblok. Zuhuli ma'al khuflati. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulihi au bita'lil au bit-tab'i. Di sini dijelaskan ta'lil dan tab'i zuhul. Wa'lam, ketahuilah annahu ikhtalafa. Faqila az-zuhul wal khuflah mutasawiyani. Menurut sebagian qil dikatakan bahwa zuhul dengan khuflah itu sama. Waqila al-khuflah a'ammu minaz zuhul. Khuflah itu lupa itu lebih umum daripada zuhul. Jadi li'anna zuhul huwa adamul ilmi bisyai' ma'ataqaddumil ilmi bihi. Jadi artinya zuhul adalah tidak tahu sama sekali dengan sesuatu yang tadinya tahu, yang tadinya ngerti jadi nggak ngerti sama sekali. Ini namanya zuhul. Yang tadinya pernah kenal, lupa sekali. Gitu, seperti sama sekali. Wal khuflah adamul ilmi bisyai' mutlaqan. Kalau khuflah itu lebih umum lagi. Kalau zuhul lupa tapi yang dulunya pernah tahu, itu zuhul namanya. Kalau yang namanya khuflah ya lupa yang benar-benar lupa. Jadi cuman biasanya kalau orang lupa
Orang lupa yang tadinya tahu. Tadinya tahu, lupa, pantas. Kayak orang lupa nggak bawa handphone, ya. Karena bagi orang yang punya belum punya handphone ya nggak bisa dia lupa nggak bawa handphone. Gitu ya. Gambarannya seperti itu. Jadi ini sifatnya Allah Ta'ala yang wajib apa? Kudrat, kuasa dan berkehendak. Mustahil bagi Allah Ta'ala al-azzu, lemah, dan mustahil al-karohah, terpaksa, dan mustahil zuhul, juga mustahil khuflah atau mustahil ta'lil atau tab'i watak. Qalal musannif, tab'i itu kayak api panas itu. Tabiatnya biasanya kalau api itu panas, kalau es itu biasanya dingin. Biasanya itu tab'i namanya. Jadi artinya begini, bukan berarti Allah Ta'ala menciptakan dingin harus bikin es dulu, ya enggak gitu. Ya, bikin panas harus bikin api dulu, enggak begitu. Enggak lewat api, enggak. Bikin apinya nanti otomatis panasnya otomatis, enggak ada otomatis. Apinya dibikin, panasnya juga dibikin. Esnya dibikin, dinginnya juga dibikin, bukan si es itu menjadikan dingin. Kalau ada tak iya, ya. Kenapa dingin? Oh, ada esnya gitu loh. Nah, ada esnya pantas dingin, ya. Ada apa AC-nya dingin pantas. Asli secara nggak ada yang bisa menjadikan lah, mendinginkan itu nggak ada, memanaskan itu nggak ada. Ini kan ilmu yang sangat bertentangan sekali dengan adat ya. Kalau yang biasa dipakai itu adat namanya hukum adat. Jadi artinya tidak ada sesuatu dari makhluknya Allah Ta'ala mempunyai kuasa, mempunyai apalagi kehendak. Nah, itu ya, tidak ada daya dan tidak ada upaya, gitu istilahnya. Tidak ada. Jadi ada daya, ada upaya, ini diadakan semua. Diadakan cuma tidak ada dengan sendirinya. Ini nazar itu saja sebenarnya cukup sebenarnya ya. Kalau berpikir itu saja. Jadi maksudnya ketika antum bergerak ke sana dan kemari, kerasa, saya ini digerakkan ke sini, saya ini gitu loh. Lah itulah namanya orang iman seperti itu. Di mana Anda berada, Anda selalu ingat kepada yang mengadakan. Di mana Anda berada, Anda selalu ingat bahwa saya punya kekuatan, saya punya bisa, saya punya pandai, saya ini semua pemberian. Paham enggak maksudnya? Ini adalah semua anugerah. Manusia bisa ini dan bisa ini. Ini disadari itu anugerah, paham anugerah ya, pemberian yang tanpa ada kembalinya. Nah, itu anugerah. Jadi antum tidak diharapkan untuk mengembalikan anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharap-harapkan apa yang antum beri, apa yang Tuhan beri. Kamu harus begini, harus kembali barter gitu loh. Kamu dikasih harus bersyukur begini. Enggak ada, harus bersyukur itu menurut syariat gitu saja. Bersyukur itu ya perintah